aku. Apakah mengasihi Tuhan Yesus itu fokusnya adalah berapa jumlah kancing bajunya, ukuran sepatunya berapa, tinggi badannya berapa? Bukan itu. Bukan itu mengasihi Tuhan Yesus, bukan itu. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Melakukan. Gitu loh. Jadi teman-teman, marilah kita fokus kepada apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah nyuruh loh, kalian harus paham ini, kalian harus paham. Bukan itu, bukan. Hal-hal yang di sorga, hal-hal yang di sana, yang kosmik sana, kita nggak pernah ke sana. Bukan urusan kita itu teman-teman. Kalau kita ngurusin yang begitu, yang ada kita debat, yang ada kita ribut, yang ada kita pecah. Begitu loh. Ya, teman-teman sekalian. Jadi tugas utama seorang Kristen itu adalah apa? Menjadikan Yesus sebagai tuannya, sebagai Tuhannya. Supaya apa? Supaya kita itu meneladani Dia semakin setiap hari semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Jadi barang siapa yang melihat orang Kristen, terpancar Yesus dari dalam dirinya. Itu sebenarnya. Begitu. Jangan kita tiap hari semakin serupa dan segambar dengan iblis. Ya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita setiap Anda diutus, saya diutus. Setiap orang Kristen itu diutus. Diutus apa? Memberitakan tentang nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Dia menjadi raja di dalam hidupmu. Supaya Dia memerintah tiap-tiap orang, tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap kepala. Yesuslah yang memerintah, bukan iblis. Begitu ya teman-teman ya. Gak usah meributkan hal-hal yang kosmik teman-teman. Anda dan saya tidak pernah naik ke surga. Ya, kecuali orang-orang yang ngaku nabi. Contohnya siapa? Nanti saya sebutin, nanti dibilang ini lagi ya. Berat ini teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Eli Pusparyani. Ya, silakan Eli Pusparyani. Selamat malam, Saudara Eli Pusparyani. Halo. Halo. Ya, saya dengar. Itu suara apa? Angin apa itu? Aduh, bentar ya. Lagi di jalan ini. Bentar. Oh, lagi di jalan. Eli Pusparyani, Anda Muslim atau Kristen? Saya Muslim. Oke, Anda ingin berdiskusi apa? Silakan nyalakan kamera dulu. Sebentar. Itu suaranya seperti Anda itu sedang berdiri di depan kipas angin. Karena begini, begitu. Coba dimatikan dulu kipas anginnya. Mari kita berdiskusi dengan baik, gitu loh. Perdiskusian yang baik dengan niatan yang baik itu akan menghasilkan, mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu. Oke. Silakan. Sebentar, saya cari headset dulu. Oke, Bang Edi, selamat malam. Selamat malam juga, silakan. Ya, saya sebagai orang Muslim sih ya. Cuman saya akhir-akhir ini udah percaya sama Tuhan Yesus. Astaga. Baik, kita kasih dulu kesaksiannya dulu. Yo. Jangan nanti pura-pura seperti di roomnya Juma. Oh, dari lahir udah Muslim tapi ngaku-ngaku masuk Islam. Ya, silakan. Enggak lah, Bang. Ya, silakan. Ya kalau KTP mah kita masih Islam KTP-nya.
Tapi saya sudah sepenuhnya udah percaya sama Tuhan Yesus. Oke, tapi kita kan harus ada pembuktian dulu. Karena apa? Karena untuk mencegah orang-orang netizen yang mengatakan Oten itu menyamar itu. Silakan. Enggak lah. Harus kita tes dulu, nyala kamera, kemudian coba udah berapa lama menjadi seorang muslimah, kemudian kapan? Coba cerita dulu, ayo silakan. Kalau misalnya kurang nyaman boleh pakai masker, boleh begitu. Silakan. Kalau tampil wajah nggak usah lah ya. Tapi mau kesaksian aja kalau boleh, silakan. Coba gini. Kak Eli jadi seorang muslimah tuh berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun menjadi seorang muslimah. Kapan tepatnya ini Kak Eli masuk Kristen? Udah masuk Kristen atau masih on the way? Bisa dibilang masih on the way, tapi sudah 4 tahun, hampir 5 tahun ya saya percaya Tuhan Yesus. Oke. Duh, sebenarnya orang-orang pada minta buka kamera ini. Pakai filter boleh. Kan bisa itu filter. Mukanya jadi beda. Seperti muka saya ini kan filter. Aduh bang, nggak pandai kali aku mengoperasikan kamera. Oke lah, baiklah. Coba Kak Eli, gimana ceritanya Kak Eli ini dari muslimah? Coba, apakah dulu ketika dan sekarang masih muslimah ya? Sekarang ini masih muslimah nggak? Ya KTP-nya aja KTP-nya sih. Tapi kalau keyakinan ya saya yakin sama Tuhan Yesus ya. Okay. Kalau background saya masih keseharian masih terbiasa pakai jilbab. Tapi kan tudung itu kan tutup jilbab itu kan bukan berarti muslim kan itu. Oke. Coba bisa nggak bacakan dulu kepada para pemirsa bagaimana niat sholat, entah sholat subuh, sholat apa aja terserah, atau doa makan, atau bacaan surat Al-Quran, silakan. Oke, sholat ya. Sholat subuh. Usolli fardu subuhi ra'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim. Sudah tidak bisa terbantah ini. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa kursi yuhus samawati wal arda wala yahuduhu hisuhuma wa huwal aliyul azim. Sah. Itu udah pasti itu. 100% dijamin stempel. Oke. Coba Kak Eli cerita dulu gimana ceritanya kok bisa Kak Eli ini dari seorang muslimah terus sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Coba cerita-cerita dulu lah. Oke, tapi cerita santai aja ya, Bang. Ya, santai saja. Ya. Oke, berawal waktu itu saya tinggalnya di Sumatera Barat ya. Dan saya juga pakai cadar, anak saya di pesantren semua. Ya, terus pada waktu itu ini kesaksian ya. Pada waktu itu saya tinggal di rumah kontrakan, rumah peta. Dan para tetangga ataupun yang punya rumah menyaksikan katanya ada salib di rumah kami. Padahal tidak ada salib satupun. Dan di Sumatera Barat itu sangat fanatik kan. Saya juga terkejut waktu yang punya rumah, kok ada salib di rumahmu? Oke lah, akhirnya yang punya rumah membawa tetangga itu menggeledah rumah kami. Dan di situ disaksikan aparat setempat juga nggak ada, memang nggak ada gitu. Katanya ada salib bersinar. Itu awalnya, dan kami diusir. Oke, kami diusir, tapi saya masih melakukan kewajiban saya sebagai orang muslim kan. Ya saya sholat, saya tahajud. Pada waktu itu malam saya bermimpi. Pada waktu saya sholat saya bermimpi ada yang mendatangin, badannya besar, tinggi, rambutnya agak keemasan. Dia pegang tangan saya, diajak jalan-jalan ke taman. Mimpi satu kali
Oke lah, dan bau harum sekali pada saat dia ngajak jalan ke taman yang sangat berbunga, yang indah dan harum. Dan dia bilang, besok aku akan jemput kamu lagi. Itu antara mimpi dan antar sadar nggak sadar gitu ya. Jadi malam besoknya dia tepatin lagi janjinya. Antara setelah sholat tahajud saya akan mimpi lagi. Dan saya akan tanya, siapa kamu sebenarnya? Apakah nenek moyangku atau iblis yang menjelma atau apa gitu. Tapi dia bilang aku adalah Tuhanmu gitu. Tuhan siapa gitu kan? Aku adalah Tuhan Yesus. Besok aku akan mengajakmu lagi jalan-jalan, dan dia tepatin lagi 3 hari sampai 3 hari berturut-turut yang datang Tuhan Yesus terus. Dari situ saya tidak bisa tidur dan saya sangat takut atau senang saya nggak tahu ya. Tapi pada waktu sholat yang datang hanya dia. Dan saya tetap melakukan sholat, kewajiban, tapi yang saya sebut di situ hanya Tuhan Yesus. Itu sih. Waktu itu saya cerita sama suami, karena suami saya orang jemaah tablik, terus aduh kamu udah kafir gitu kan. Itu jadi setan, suami istri muslim ini ya, suami jemaah tablik, iya, istri cadaran ya. Iya, kami jemaah tablik semua. Akhirnya, ya pada akhirnya terus saya cerita sama suami, aduh kamu harus diruqyah, harus gini, harus gitu kan. Itu iblis yang menjelma untuk merusak imanmu. Terus tapi saya tetap melakukan sholat, tapi yang ada hanya Tuhan Yesus, dan ada kerinduan terus setiap malam. Ada kerinduan untuk dia datang, dan ya sampai sekarang saya merasa dia ada, sudah di hati, dan tidak perlu datang karena saya belum paham waktu itu juga namanya firman Tuhan itu apa, itu nggak tahu. Karena yaitu kesalahannya, saya selalu ngikutin Bang Edis, kesalahan orang Islam itu selalu membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya itu. Nah dari situ, jadi saya suka itu selalu mengikuti Bang Edis kan. Jadi saya cari di HP untuk grup-grup alumni sekolah, di situ ada yang beragama Kristen. Setahu saya Tuhan Yesus Tuhannya orang Kristen kan gitu. Jadi saya cari tahu, saya ceritakan mimpi itu sama teman alumni sekolah. Tapi mereka bilang, aduh mimpimu bikin aku merinding, cobalah kamu konsultasi sama pendeta, kata dia kan. Wih, takut dong aku sama pendeta, kayak mana aku mau bilang gitu kan. Akhirnya dihubungin sama seorang pendeta. Terus dari pendeta itu, akhirnya dikenalkan seorang ustadz. Ustadz ini sudah percaya dengan Isa Al-Masih, kata dia kan. Aduh, saya tambah bingung nih, Isa Al-Masih gimana ini? Enggak, sebenarnya Yesus, tapi kalau bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Dan pendeta itu saya pikir bijaksana juga, biar belajar Al-Quran di mana ayat-ayatnya yang tentang itu. Aduh, Al-Quran saya khatam gitu kan. Ya, tapi cobalah belajar artinya, kata seorang pendeta tadi. Oke, pendeta Simeon namanya. Oke, dihubungilah, saya dipertemukan. Untuk bertemu itu jarangnya jauh ya, dari Sumatera Barat ke Sumatera Selatan. Jauh. Dan itu melalui cerita yang panjang dong sama suami, ribut dulu, dan akhirnya saya bilang, tapi ya waktu mimpi saya bilang sih, malam nanti akan ada datang lagi Tuhanku. Saya bilang waktu mimpi ini, balik lagi ya karena ada yang terlewat tadi. Nanti akan ada bau-bau, dan suami saya mencium bau-bau harum itu. Makanya bilang, kalau memang ada dalilnya di Al-Quran, saya ikut yang kamu percayain, kata suami. Oke, kamu berani aku tantang naik motor, katanya kendaraan bermotor roda 2 dari Sumatera Barat ke Sumatera Selatan. Saya berani. Habis sholat Isya, kami langsung on the way ke Palembang, ke Sumatera Selatan, naik motor, Bang. Berapa jam tuh naik motor. Tapi saya menatap langit, terus di langit saya bilang, ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan. Ya sudahlah, nggak usah bilang-bilang kayak gitu terus, katanya, kalau belum ada buktinya. Gitu kata suami, Bang. Ya akhirnya saya sampailah di kota Palembang, cuman ya saya privasi namanya. Di situ saya belajar, ini loh firman Tuhan tuh ini. Akhirnya membuka Al-Quran. Dari situ dirangkai dari Al-Quran, dari kitab-kitab semua kami pelajari, dan akhirnya saya percaya, dan di situ disibgoh.
Arti sibgoh adalah mandi Baptis. taubat atau Ya. baptis. Oke, langsung saya mau terima. Saya terima, yang penting apapun itu yang menjurus ke Tuhan Yesus saya terima, apapun syaratnya. Saya belum belajar firman Tuhan itu, tapi tidak tahu di hati saya harus gitu. Pokoknya aku harus ikut Tuhan Yesus karena Dia yang bikin tenang. Aku teriak pun mulut saya, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Itu udah ada kedamaian di hati gitu. Jadi apapun itu, akhirnya suami pun belajar dari Al-Quran. Ini artinya, dan belajar itu lebih paten dari saya itu tentang firman Tuhan yang di Al-Quran, baik pun di KSI ya, Kitab Suci Injil. Akhirnya pada hari itu kami siap sedia dibaptis. Dan puji Jadi Tuhan, sama malah suami istri? Iya, akhirnya suami istri. Okay. Ya, alhamdulillah kan. Dan anak-anak masih kami tinggal semua di Sumatera Barat karena mereka mondok, jadi dia tidak tahu petualangan kami gitu kan. Kami tinggal dulu beberapa saat di Sumatera Selatan. Ya puji Tuhan juga waktu dibaptis, itu tangan yang memegang saya tuh ikut mengusap muka saya waktu di dalam air, itu yang saya rasakan, Bang Edis. Ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Banyak lah orang-orang yang akhirnya menerima kebenaran. Terus kok bisa tahu channel ini gitu? Kok bisa tahu channel-channel seperti diskusi-diskusi begini? Gimana ceritanya? Ceritanya saya buka di TikTok dong. Saya ikutin terus, dan akhirnya dan di situ memang kebenaran semua yang diceritakan gitu kan. Ya saya ikutin terus gitu Bang. Dan saya sangat suka itu dan sangat membangun gitu kan. Dan juga saya sampai sekarang memang background saya masih Muslim gitu. Tapi karena mau membuka langsung itu bukan tidak mau menyatakan diri, bukan Bang. Karena masih ada misi saya untuk menyelamatkan orang-orang yang seperti kami gitu. Jadi mereka yang tidak tahu ya nggak apa-apalah gitu kan. Karena pelan-pelan. Ada firman Tuhan yang mengatakan cerdik seperti merpati, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Iya. Itu Bang Edis. Ya. Berarti bagaimana respon dari teman-teman? Udah pada tahu atau masih? Karena setelah live ini nanti pasti banyak menerima inbox ini nanti. Kamu ternyata sudah murtad. Aduh. Gimana? Kalau saya sih udah siap-siap aja sih. Ya. Saya siap aja. Terserah kan gitu. Ya saya siap aja, tapi kalau untuk merubah KTP ya seperti yang saya belajar juga, KTP itu nggak dibawa ke surga, nggak dibawa kemana-mana kan. KTP hanya formalitas dunia aja. Jadi kalau tahu saya naik, nggak tahu ya, saya berpikir kok malam ini, aduh aku pengen naik nih ke Edis TV gitu kan. Ya nggak masalah sih, kalau mereka tahu nggak apa-apa. Tapi tempat tinggal saya rahasiakan kan. Iya, hati-hatilah. Karena selalu banyak saja orang-orang itu yang nggak menerima keputusan orang lain. Padahal kan memilih agama, memilih iman itu kan privasi orang. Pengalaman hidup orang sendiri begitu. Karena kita nggak mungkin kan menyandarkan hidup kita ini atas pemahaman orang gitu. Atau atas mulutnya orang begitu. Tapi apa yang kita alami sendiri kan gitu. Mungkin apa nih pesan-pesan kepada teman-teman yang masih menjadi muslimah, masih menjadi muslim? Kalau pesan ya gini ya, terima aja lah kenyataan. Kalau yang benar ya benar gitu. Kalau ya salah ya jangan egois, belajarin benar itu. Halo? Ya halo? Putus suaranya. Halo? Iya putus tadi. Gimana? Coba ulang lagi. Ulang tadi. Iya tadi hilang. Pesan-pesan Anda kepada orang-orang yang masih muslim seperti itu. Ya, kalau pesan untuk yang muslim ya, orang dari Bani Kedar lah ya. Ya maksudnya gini, terima aja lah kenyataan, gak usah egois gitu. Seperti yang Bang Edis bilang juga, pelajarilah artinya yang ada di Al-Quran. Di situ siapa jalan yang lurus,
gitu kan, dipelajari dengan seksama, nggak usahlah egois gitu kan. Betul. Karena kadang agama itu kan dari keturunan ikut-ikutan gitu ya. Kalau bisa kita kan sudah bisa menilai sendiri gitu, nggak usah ikut-ikutan lah gitu. Cari kebenaran yang benar gitu, direnungin gitu. Cobalah menghargai kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran turun. Terus kemana orang-orang dari sebelum Al-Quran dulu? Apakah mereka ke neraka semua? Kan nggak mungkin kan? Ya tolong direnungin gitu. Ya ada baiknya gitu, merenungi dan menghargai dulu gitu. Itu aja sih Bang Edis. Ya. Makasih banyak Kak Eli atas kesaksiannya, ya luar biasa. Nanti kalau diminta nunjukin gereja mana, gereja ini nanti digeruduk lagi gimana? Tapi pergi ke gereja ini ya. Nanti kalau sebutin gerejanya nanti digeruduk lagi. Enggak, kebetulan saya tidak bergereja karena bagi belum kami gereja. belajar gereja itu bagi kami kalau kita berkumpul satu kumpulan. Ya. Kami kebetulan ada orang-orang yang baru percaya, itulah gereja bukan gedung ya. Gereja memang itu gereja. Gereja itu jemaah dia. Bukan bangunannya. Ya, jemaah. Bukan bangunannya. Jadi saya kira nggak akan apa ya. Berarti ada komunitas sendiri ya? Ada Bang. Oke, baguslah. Ya, mantap lah. Oke. Ya, mungkin yang Edis sama ya seperti ini perlu dipupuk terus dan perlu disupport ya teman-teman ya. Jadi kalau memang benar nanti kita ada komunitasnya, ada apa, mungkin bisa bergabung di sana. Jadi jamaah Edis TV, kaum muslimin, warul muslimat, bisa inbox tuh Kak Eli, bisa bergabung kepada dia. Mungkin Anda juga punya pengalaman spiritual yang sama, ya, pengen ikut bergabung, boleh gabung dengan Kak Eli Pusparyani, begitu. Oke, begitu Kak Eli, ada yang mau disampaikan untuk terakhir atau bagaimana? Udah nggak usah dah, itu aja. Oke, salam kenal aja sama Bang Edis, terus semangat untuk membangun. Ya, itu aja. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita turunkan ya. Iya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itulah tugas kita teman-teman. Ya, kita harus memberitahukan tentang nama Yesus. Ya, dogma itu nomor 2 teman-teman. Hal-hal yang metafisik, hal-hal yang kosmik, yang kita tidak tahu persis, nggak usahlah, jangan dipertajam. Ya, perbedaan itu hendaknya ditumpulkan, jangan dipertajam. Yang kita fokuskan adalah memberitakan nama Tuhan Yesus, sehingga apa? Sehingga setiap orang, ya, sehingga nama Yesus itu menjadi raja di dalam hidupnya, raja di tiap rumah tangga, raja bagi seorang suami, raja bagi seorang istri. Kalau Yesus memerintah, Roh Tuhan memerintah, maka disitulah nyata, ya, disitulah nyata kekristenan itu. Jadi kalau ada orang melihat orang Kristen, dia melihat Yesus ada di dalam dirimu, ya. Bukan ngeributin dogma-dogma, teman-teman ya. Nanti kalau dogma-dogma itu kalau salah jawab masuk neraka Anda. Kesan. Seperti tadi, bisakah Tuhan menciptakan sebuah batu yang batu tersebut sampai-sampai dia sendiri tidak sanggup mengangkatnya? Hati-hati, salah jawab masuk neraka. Ya. Kalau dijawab tidak bisa, berarti Tuhan tidak maha bisa. Ya kan? Kalau dijawab bisa, berarti juga Tuhan tidak mampu melakukan sesuatu. Nah, ini salah jawab nanti masuk neraka. Nah, maksud saya teman-teman, hal-hal begitu bukan urusan kita. Tuhan Yesus datang bukan untuk ngurusin hal-hal yang begitu supaya manusia bisa mikirin hal-hal begitu, tidak. Ya, Tuhan Yesus datang supaya apa? Supaya kerajaan sorga itu memerintah atas bumi. Makanya kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Apa maksudnya datanglah kerajaanmu itu? Karena begini teman-teman, dunia atas, ya, itu yang memerintah adalah Bapa di sorga. Kerajaan surga. Supaya kerajaan surga ini sampai ke bumi, turun ke bumi. Karena di bumi ini
Banyak iblis yang memerintah. Penguasa-penguasa dunia yang memerintah. Setan-setan, iblis-iblis. Makanya apa? Kejahatan. Begitu. Kenapa ada kejahatan? Karena iblis memerintah. Begitu ya. Kita fokusnya ke situ.